Ya kembali yang saya katakan tadi, larinya ke apa namanya koin-koin ini gitu. Jadi semuanya itu segala sesuatu adalah pilihan. Mungkin itulah pilihannya, mengambil jalan pintasnya, mengambil jalan yang dia lakukan menurut dia paling benar. Buat apa kita harus berkomunikasi, membangun komunikasi sedemikian rupa itu gitu. Kira-kira begitu dari saya, Bang Jomah. Iya Bang, barangkali Abang, yang lain. Masya Allah, sehat selalu Bang ya. Barakallah fiik. Amin. Iya Bang, nggak usah ditanggapi lagi lah, tambah naik dia. Dia kan sudah redup. Ya dia sudah redup loh, nggak pernah muncul lagi. Izin boleh nggak? Ya. Nggak pernah muncul lagi. Enggak, tapi aku jujur aku agak berbicara agak berbeda dengan Bang Yonatan Nandar sama Opung Rambe ya. Kali ini aku di sisi Bang Zuma nih. Aku bahkan mensupport yang Bang Zuma lakukan tadi. Selama ini mungkin kalau teman-teman tahu, saya paling tidak suka Bang Zuma menghadapi receh-receh begitu ya. Saya paling nggak suka. Tapi kali ini kenapa saya support? Karena pertama, ini hampir ya, kita kalau hitungan waktu, mereka tuh hampir setiap hari loh menyebarkan fitnah-fitnah kecil. Ending fitnah terbesarnya adalah menggunakan Al-Quran. Bayangkan ya, orang ini menggunakan Al-Quran untuk bahan fitnahnya. Nah, saya khawatir kalau ini dibiarkan, kita tahu loh netizen Indonesia seperti apa. Sedangkan masalah yang sudah jelas-jelas itu betul-betul dusta aja masih ditanyakan loh sama saya. Dan pasti Bang Zuma juga mendapatkan pertanyaan begitu lah. Benar nggak ini Bang? Benar. Yakin saya itu. Jadi saya pribadi hari ini mensupport full Bang Zuma tadi. Karena walaupun tadi kita tidak dapat keadilan di Komal itu, justru saya ingin kalian tahu semua bahwa wahai saudaraku muslim, tidak semua mereka yang mengaku Islam, Komal-Komal Islam, itu akan mensupport APII. Seperti saya sebutkan namanya Umar Valen, ya. Kemudian seperti Syueb, kemudian seperti mereka memusuhi kita. Kenapa saya harus bicara saat ini? Saya tidak ngajak kalian untuk meninggalkan Komal mereka, karena itu hak pilih ada pada diri kalian. Tapi saya harus sebutkan nama-nama orang ini supaya kalian tahu siapa yang membenci, siapa yang tidak membenci. Saya dan Bang Zuma tidak pernah membahas personal orang. Yang kami bahas adalah ajaran. Kami berdebat menggunakan berdialektika kami. Tapi kalian lihat sendiri kan, ada Komal kecil-kecil yang selama ini membahas Bang Zuma dan saya. Apa tujuannya? Ayolah, masa kalian nggak tahu? Siapa sih yang nggak ingin pansos dengan Bang Zuma? Nah, cara kalian membesarkannya yaitu dengan cara masuk ke situ. Dengan masuk ke situ, ya sudah, kalian sudah besarkan mereka. Masa kalian masih mempertimbangkan perkataan orang yang terang-terangan memfitnah saudara kalian? Yang jelas-jelas tadi sudah. Bayangkan loh, dengan sebegitunya Bang Zuma memaparkan bukti. Dia minta kartu, bahkan Bang Zuma itu mohon maaf ya, saya pikir hanya orang tolol aja yang masih mendengarkan ucapan logika loh, yaitu Oten. Iya, karena Oten memang ada kebencian sama Bang Zuma. Jelek atau baik, benar pun kata logika, buruk dusta pun itu akan diterima sama Oten. Nah, jadi saya tadi support. Saya paling nggak suka loh Bang Zuma masuk ke Komal-Komal merendahkan diri, itu saya nggak suka. Jujur, mungkin Bang Zuma tahu itu, tapi hari ini saya support. Kenapa? Fitnah yang paling besar yang dia bawa adalah Al-Quran. Dia libatkan Al-Quran. Maka harus ada Bang Zuma. Bang Zuma merendahkan dirinya tadi di situ, bukan, saya nggak lihat Bang Zuma rendah, nggak. Justru Bang Zuma terlihat bersabar sekali. Ya, justru Bang Zuma membuktikan kesabaran beliau. Hari-hari logika membahas kami berdua, saya, Bang Zuma, saya. Ada nggak kami gubris secara personal? Nggak. Tapi karena melibatkan Al-Quran baru Bang Zuma. Maka saya support. Mungkin saya agak berbeda dengan yang lain. Ya, saya support full Bang Zuma tadi. Alhamdulillah. Ini cara Allah aja. Biar apa? Biar kalian tahu semua bahwa di antara kami ada kaum munafik. Apa yang kami lakukan ini membuat orang benci. Yes. Siapa? Orang Kristen. Wajar mereka benci sama saya berdua. Kami diserang secara personal, pasti. Tapi apa alasan orang-orang Islam yang menyerang kami? Bisa jadi mereka merasa pintar tapi nggak dapat tempat di sisi kalian. Mereka buka Komal sepi yang nonton. Mereka minta donasi, nggak ada donatur yang mau berbagi. Mereka bikin yayasan, nggak laku yayasannya. Capek-capek belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tapi nggak terkenal. Jadi wajar nggak mereka benci sama saya dan Bang Zuma? Wajar. Kenapa? Si Ripa cuma ibu rumah tangga kok. Bukan ustazah, bukan ulama. Kenapa kalau live dia banyak yang nonton? Si Zuma itu siapa sih?
Kenapa banyak yang nonton? Kenapa didengarkan? Kenapa banyak yang cinta? Jadi wajar nggak kira-kira seperti Syueb, si Valen, siapa lagi itu, Krocologika itu benci dengan kami? Ya wajar, wajar. Maka saya dan Bang Zuma itu secara personal biarkan. Tapi ketika sudah melibatkan sesuatu yang besar yaitu agama, oh nggak bisa dibiarkan. Al-Quran loh yang dia bawa, bro. Ya, Al-Quran loh yang dia bawa loh. Wajar Bang Zuma seperti tadi. Tapi kalau secara personal istri Bang Zuma dihina, ada nggak Bang Zuma ngamuk-ngamuk ke Komal itu? Nggak ada. Nggak ada Bang Zuma begitu. Tapi ini Al-Quran. Maka bisa kalian tangkap semua saudaraku. Bagi kami nggak peduli kami dihujat. Bang Zuma yang ngajarin saya loh. Dek, kalau kau yang dihina secara pribadi, Dek, nggak usah kau bahas. Nggak usah kau balas. Ini loh dia yang ngajarin saya. Bang saya yang ngajarin loh. Tapi kenapa tadi Bang Zuma ke situ? Ya wajar, Al-Quran yang dijadikan bahan fitnah. Jadi itu ya, saya support. Saya support Bang, bahkan saya pelan-pelan kita harus, ya mungkin mereka minta ditanggapi ya Bang ya. Oke, kita tanggapi Bang, kita tanggapi mereka pelan-pelan. Selama ini kita diam ya Bang. Oke, kita tanggapi sekarang. Maka saya punya kekuatan belakang saya yang akan satu persatu kita hadapi mereka. Saya akan hadapi satu persatu. Syueb yang mengancam saya tadi malam di Komal dia untuk memutuskan kuping saya, oke. Saya kasih kuping saya sama kamu Syueb, ya. Saya dengar ya, ini saya perdengarkan suara saudara saya Syueb yang saya tidak punya problem dengan dia, tapi saya nggak tahu kenapa dia sangat benci sama saya ya. Dengar ya, ini saya perdengarkan, bukan cuma logika loh. Saya akan satu persatu nih. Umar juga nih. Umar silakan, nanti saya akan hadapi Umar ini. Ada apa dia ini? Ini orang ada apa? Masalah apa kau? Ya, saya tunjukkan ya video Syueb, saya dengarkan nih. Dia mau memutuskan kuping saya, ya. Coba dengerin. Nih, saya perdengarkan ya. Nih, ini mungkin kalian tahu ini siapa suara yang punya suara ini. Bentar. Belum ada suaranya Uni. Ya, bentar. Alhamdulillah. Oke, lanjut dulu. Saya akan putarkan videonya. Saya akan sebarkan ini. Saya turun dulu. Saya turun dulu ya, Os. Gantian sama Kang Dio saya naikkan ya. Kang Dio perlu sekali bicara juga. Saya turun dulu. Kang Dio saya naikkan. Tunggu ya. Biar saja yang turun nanti. Oke, siap Bong. Siap Bong. Siap. Siap Bong. Pertama ya, saya tegaskan di sini ya, disclaim dulu ya. Syueb tidak menyebut nama. Tapi saya mau tanya sama Syueb, siapa yang dimaksud Syueb di sini ya? Dia nggak sebut nama ya. Tapi saya mau tanya nih sama Syueb, yang mau diputuskan kupingnya siapa nih? Saya dengar dulu ya nih. Kita dengarkan dulu nih ya. Katanya nuntut ilmu karena TF di kampus itu bukan lah. Ya, bukan nuntut ilmu, untuk sempak kali. Dapat beasiswa. Nah, beasiswa di kampus apa sih? Bang Syueb. Cuma modal ngomong aku juga bisa. Montir, aku ini insinyur dari Universitas Jawa Timur. Nah, itu pasti orang udah percaya, tinggal aku ngomong kata-kata indah lah, dekat kamu meyakinkan. Mimpiku ini Pak Modir sangat tinggi Pak, luar biasa. Aku ingin tanah untuk wakafkan beli masjid, dibangun masjid. Itu cita-cita. Kamu sebagai orang asli Ternate, harusnya kamu juga nuntut. Kamu waktu itu kuliah jangan bayar, beasiswa aja. Lah ini dia dari jauh-jauh dari mana gitu, dari gak jelas gitu kan, kok bisa dapat beasiswa gitu. Gara-gara sabung tuh lewat jalur belakang, jalur sambung tuhan itu masa kalah. Iya itu sabung Tuhan. Dia di sini dia kira dengan dia viral di TikTok dia mau buat di Ternate kayak seperti di TikTok kali. Oh kesini kuping putus nanti. Di TikTok memang banyak jalur sabung Tuhan, jalur Nur Muhammad, jalur banyak sekali banyak sekali. Jadi kita mau bilang apa? Kita nikmatin lah. Kemarin Ternate ini dari beasiswa dari kampus ya, udah bisa beasiswa dari donatur ya, biar macam-macam.
Dan siswanya beasiswa donatur kan, bukan dari kampus kan? Bukan beasiswa. Donatur juga termasuk beasiswa. Bukan, maksud aku tuh gini toh, dari mana kan harus jelas. Ini kan ternyata bukan dari kampus tapi dari donatur. Kan bisa jadilah. Kau tahu ya, yang namanya beasiswa itu kan diberikan cuma-cuma diskon. Yang namanya donatur kan juga diberikan cuma-cuma. Oke, ini saya konfirmasi dulu nih, Bang Zuma izin ya, ini harus diluruskan ya. Sebelum saudara saya merecord video ini, video saya diputar. Apa yang diputar ketika saya melawan Oten, yang saya katakan begini. Saya punya mimpi ya. Saya dibilang waktu itu Oten kan typing di bawah. Mimpi kau kebesaran di Saya jawab, saya bacakan. Menurut Robert T. Kiyosaki, yang seorang founder investor besar, dalam bukunya saya baca, kita harus bermimpi besar. Saya ajarkan di situ. Saya bilang begitu di publik. Lalu saya bilang begini, saya bahkan bermimpi untuk jadi dosen. Saya bahkan bermimpi untuk membeli gereja dan bahkan denomnya saya beli. Itu mimpi besar saya. Nah, video saya dipotong kemudian ditampilkan di live dia. Ya, yang waktu dia menampilkan video saya memang kita nggak punya rekamannya, tapi banyak netizen yang nonton. Lanjut, dia mengomentari di sini. Dia fakultas di mana? Dia ke Ternate mana? Fakultas mana? Unmu. Oke. Sekarang pertanyaannya, siapa yang TikToknya viral sebagai dituduh sabung Tuhan, yang kuliah di Unmu, yang pernah mendapatkan beasiswa? Siapa? Sebutkan namanya kalau bukan saya. Nah, lanjut. Dia bilang begini, itu kalau saya di sini itu saya kasih putus kuping, kata dia. Dengar saya deklarasi hari ini ya. Saya dapat beasiswa itu di UMKLA Klaten, Universitas Klaten. Lalu ketika saya dapat beasiswa di UMKLA, saya masih mencari mata kuliah Kristologi. Ternyata saya lihat ada mata kuliah Kristologi di UMU. Ya, ini kalau kalian mau cross check secara data ada. Bunda Ike bertemu dengan saya sebelum saya dilaporkan Dosma. Bunda Ike mengajak saya karena Bunda Ike ingin memberikan proyek kepada saya membangun sekolah di Halmahera. Saya dan Bunda Ike angkat saya sebagai anak. Bunda pindahkan saya dari yang dapat beasiswa. Dengar ya, saya dapat beasiswa di UMKLA, dipindahkan saya ke Unmu, itu uang Bunda Ike bayarkan. Lalu dituduh saya dapat beasiswa di UMU, sementara Syuaib sendiri kuliah. Ini fitnah ini. Fitnah kepada instansi juga. Dan kurang ajarnya lagi ya. Kalau ada ketidaksukaan, kenapa ndak berani ngobrol depan saya gitu loh. Kenapa ketika saya Bang Zuma, di video kami, terus kalian debat kami bilang kami sesat. Kenapa kalian nggak hadapi saya? Ayo kita berdiskusi. Di mana poin mana pemahaman saya tentang agama saya yang sesat? Ayolah, saya udah biarkan lama loh ini loh. Saya perhatikan, saya abaikan. Ada di situ Syuaib, si Rizky namanya di situ ya, yang dipanggil More, ya, Rizky ya, Syuaib. Saya selama ini diam loh, nggak apa-apa. Kalian mau melawan, mau menghabisi hidup saya kan, mau menghancurkan karir saya nggak apa-apa. Saya nggak tahu tuh, ada Pak Montir di situ, ada si Tony di situ. Saya mau tanya ini siapa yang kalian maksud? Saya nggak duduk kalian mau ngomongin saya ya. Saya mau tanya, yang dimaksud, yang datang ke Ternate viral di TikTok, jalur sabung Tuhan, itu siapa namanya? Sebutkan namanya biar kami tahu bukan saya itu. Ya, sebutkan nama. Umar juga nih, Umar. Kalau butuh saya dan Bang Zuma ngomong, biar kami masuk ke Komalmu, biar rame Komalmu. Jangan buka-buka Komal bicarakan kami, nggak rame nanti Komalmu. Ya, ajak Bang Zuma ke Komal kau, diskusi sama Bang Zuma, debat. Ajak aku debat sama kau Umar. Nggak capek kau selama ini tiap hari buka Komal nggak laku. Kalian kalau butuh kami bilang, biar kami masuk ke Komal kalian. Kalian mau berdebat kami silahkan, tapi ajak kami diskusi. Jangan di belakang kami. Kalau di belakang kami apa itu? Ayo. Ajak saya dan Bang Zuma biar Komal kalian rame, yang nonton minimal 1000 lah. Itu kan yang kalian mau? Ajak kami. Gak capek apa kalian buka Komal gak ada yang nonton? Cuman menggibahi orang. Ajak saya sama Bang Zuma ya. Indra Mose, terserah lah siapa aja. Ayo, kalau gak mau naik ke Komal saya, buka Komal, undang saya lewat Japri. Kalian tahu kan nomor WhatsApp saya, Ripa Setan. Nah gitu kan Syuaib.
Saya lebih jago bahasa Ibrani daripada kau. Saya lebih hebat bahasa Yunani daripada kau, Rifa. Ayo kita bahas. Ilmuku lebih hebat daripada kau, Rifa. Ayo kau salah ini baca ini. Ajak. Oh Valen, Zuma itu tidak benar. API sesat. Ajak Bang Zuma. Ayo Bang Zuma. Debat kita. Punya harga diri lah kalian. Kalau kalian nggak laku, nggak ada yang nonton, kok kami yang kalian bawa-bawa? Hah? Tristan juga tuh. Kok kami? Apa urusan kami berdua sama kalian itu? Ada nggak kita punya hubungan apa gitu? Ada nggak aku pinjam duit kalian? Ada nggak Bang Zuma pinjam duit kalian? Ada nggak Bang Zuma bawa-bawa nama kalian di komalnya? Hah? Udah muak saya lihat kalian loh. Selama ini kami diamkan loh. Karena bagi kami receh ngadapin kalian. Nggak penting. Karena yang paling harus kami ada syubhat dari kaum kafir. Buat apa? Saya deklarasikan di sini ya. Saya ajak. Kalau kalian Syu'aib, kau berilmu, ayo kita diskusi. Mana pemaparanku yang menurut kau salah? Ayo ajarkan saya mau belajar sama kau Syu'aib. Ya. Kalian yang merasa jauh ilmunya di atas saya. Tolong ayo diskusi kita. Buka forum terbuka. Siapa yang mau menjadikan ininya? Mau kalian bersama Oten? Silakan. Ayo diskusi. Malah sibuk ngomongin orang di belakang. Pengen kan digubris kan? Kurang ajar mau ngancam-ngancam. Sabar, Uni Diva, sabar. Nah, udah lama Bang Ardiansa. Sabar saya ini dan sabarnya Bang Zuma ini udah lama loh. Saya bukannya nggak perhatikan komal mereka. Baik. Siap. Tapi aku mau tanggapi dulu ya. Aku sebentar aja soalnya. Iya. Udah Uni, belum? Tapi ini kan yang nggak salah kalau debat kadang kambuh ayarnya atau apa itu ya kan? Janganlah. Nggak tahu Pak D. Yang jelas. Ya itu kan dulu sering kita tutupin itu pas dia debat tiba-tiba ngamuk-ngamuk, wah kayak gitu kan? Itu kan sering kita tutupin dulu itu. Bukan ayan, epilepsi. Epilepsi ya ayan epilepsi. Sama aja dong. Oh jadi nah, kalau saya gini, saya gini nanti insya Allah Pak D. Gitu loh. Ya Pak D, kita lepaskan dari situ ya. Gini. Biarkan itu nggak ada. Saya ingin berjumpa dengan karena saya di Ternate, dia di Ternate. Ada apa masalah kamu dengan saya? Kalau nggak ada masalah ya minta izin dong kalau mau putarin video saya di komal kamu lah, ya kan? Kalau nggak minta izin nggak apa-apa, kan itu nggak hak publik. Tapi tidak ajak saya lah diskusi di situ ya. Syu'aib ya, misalkannya kamu kan putarkan video saya tuh. Ya kan artinya ada saya, berarti tokohnya saya kan. Nah gini Syu'aib, gini dek, mending gini dekku, undang Uni ke komalmu dekku. Ya kita berdua debat, diskusi. Apa tema yang mau kau angkat Syu'aib? Kau udah belajar bahasa Ibrani loh, kau kan udah jago tuh bahasa Ibrani kan. Kau udah jago bahasa Yunani kan. Ayo mari kita diskusi dua arah. Apa yang kau anggap sesat dari pemaparanku, aku mau belajar. Bahkan seandainya aku memang salah, pemahamanku tidak sesuai dengan kaidah Islam, aku akan minta maaf di ruang publik. Ya dekku ya. Wahai Syu'aib yang paling pintar. Valen juga, kau juga Umar. Kau kan hebat tuh. Ajaklah aku sama Bang Zuma diskusi. Ini, dek, jangan disebut nama Umar. Merinding saya, nggak cocok. Iya, cocok. Sebenarnya Palen, namanya kan. Oh iya, Palen kau ya, Palen. Ya Palen kau ya. Ayolah, masa nggak berani debat sama Bang Zuma sama saya? Ajaklah kami diskusi. Ayo, yang mana yang salah yang kami? Masalah wudhu dan baptis. Ayo, mari kita diskusi biar netizennya nonton. Ayo dong. Masa kalian buka komal sibuk aja ngurusin kami berdua? Kalau mengurusin kami sekalian lah biaya hidup aku lah. Sibuk kali kau, aku tengok. Iya, bayarkan uang kuliah aku dulu. Mampu kau nggak? Aku mau bela Syu'aib nih, sebentar ya. Oke. Ya. Jadi Syu'aib itu sebetulnya punya talenta teman-teman ya. Saya nggak bisa belajar bahasa Ibrani kalau nggak diajak si Syu'aib. Jadi saya belajar ke More Sapri itu yang ngajak si Syu'aib. Bang Nandar, ayo kita belajar ke More Sapri. 3 tahun saya belajar sama Syu'aib. Sama si Syu'aib dengan More Sapri.
Sueb itu sebetulnya salah circle. Dulu dari sejak zaman Jum, kalau nyebut Uni Ripa itu masih Uni Abang Juma minimal ya. Gurunda dulu itu sempat bilangnya Gurunda. Setelah terkena circle yang salah, kalau ngomong nelpon saya itu bukan Uni lagi, Unitot, Jumatot, Ristot, ya kan, Handis Lebestot, pakai tot semua itu. Jadi awal mulanya itu salah circle. Lebih parah lagi ketika ada Komal TikTok. Memang dari segi popularitas pamor kan sekarang mana ada nggak dia bahas sesuatu terus banyak penontonnya, nggak ada. Satu, ada nggak sekarang yang ini nggak ada yang ngasih panggung dia ya. Jadi permasalahannya itu hanya sekedar iri ya. Kalau ada orang di luar APII banyak kok, kayak Koh Dondi dari YFMA dukung, tetap saling dukung mendukung, apapun yayasan kita saling mendukung mendukung. Karena apa yang disampaikan oleh Bang Juma dan rekan-rekan semua ini adalah untuk mengantisipasi langkah preventif upaya pemurtadan, didukung. Sekarang mana ada dia pernah nggak berdebat dengan para penghujat? Nggak pernah. Kayak si Palen ya kan, si Sueb pernah nggak berdebat dengan para penghujat? Ada nggak syubhat Oten yang dia kemudian bantah? Nggak ada gitu. Tetapi ini urusan si Sueb, mungkin Uni sudah cerita banyak, Palen dan lain sebagainya. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah tentang si logika. Gurunda, Abang Jumaku yang saya hormati, tadi sudah bermubahalah, sudah tabayun, dan saya yakin para penonton semua akan melihat nih ya, bahwa siapa yang sumpahnya benar-benar dari hati itu yang beda. Kalau sumpah dari hati itu sampai gemetar. Saya yakin, sudah tadi saya katakan, saya aja sampai nangis lagi di jalan tuh, saya buka TikTok kan, dengerin itu tanpa sengaja itu. Memang dari situ ada ketidakadilan dari hostnya, siapa itu Taliban. Saya kira itu API, ternyata bukan ya. Ada ketidakadilan gitu kan. Tetapi apapun itu, mubahalah sudah dilakukan, tabayun sudah dilakukan. Saya mohon nggak usah lagi nggak usah lagi diangkat lagi masalah si logika. Kita fokus kembali lagi ke dunia kristologi. Jadi benalu-benalu, halangan-halangan semacam itu sudah kita klarifikasi. Memang betul Uni bahwa Bang Juma tidak pernah merespon. Bahkan kita semua kalau dihujat pribadi ya udahlah kita maafkan. Tetapi kalau sudah pakai ayat suci Quran, sudah pakai sumpah dan lain sebagainya, itu sudah tadi itu sudah memang sungguh sangat tepat dan mantap sekali. Jadi kedepannya Gurunda nggak usah dibahas lagi si logika ini. Saya kemarin lihat dia live, yang nonton cuma sedikit kok. Ya kan, bahkan dia sendiri sudah mengatakan bahwa Oten yang di medsos itu berbeda dengan Oten yang Oten yang di medsos ini cuma ini doang, sebenarnya cuma rame-ramean doang. Pada kenyataannya tidak ada tuh yang membantu dia. Jadi nggak usah lagi dibahas dia. Izin Bang Nander. Ya, gimana? Boleh aku nambah sedikit. Jadi tadi kan gini, sebelum naik Abah nanya saya, Sat, saya mau naik nih, kata itu, ke roomnya logika, tapi sudah saya larang. Abang ngapain lagi naik ke room itu, kan sudah kita sepakat kita nggak usah lagi bahas-bahas orang tersebut, karena kan itu fitnahnya udah luar biasa. Netizen juga udah tahu kok gimana dia, aku bilang gitu kan. Cuman kata Abah bilang gini, cuman ini dia katanya mau tabayun nih, katanya gitu. Oh, tabayun mau minta maaf, mungkin kira-kira dia mau minta maaf nih, ya udahlah biarlah Sat, kata Abah gitu kan, supaya nggak ada lagi terjadi fitnah, live lagi ngamuk-ngamuk membenci Bang Juma. Ya udahlah biarlah aku naik. Loh, kok kenyataannya tiba-tiba kok jadi kayak gitu? Adanya sumpah-sumpah seperti itu tuh sebenarnya nggak ada pembicaraan di awal seperti itu loh. Siap. Ya, berarti ini kan atas izin Allah. Alhamdulillah loh, kita harus bersyukur sudah terjadi mubahalah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Kita umat Islam kalau melihat sirah Nabawi, orang-orang Kristen itu takut loh bermubahalah dengan Rasulullah. Ini betul. Logika sampai Bang Juma. Soalnya yang dipitnah si logika ini bukan hanya pribadi Bang Juma, istri beliau loh. Saya sudah pernah lihat langsung bagaimana si logika ini mencaci. Iya, aku juga lihat langsung. Nah itu aku sakit, juga lihat langsung aja yang sakit gitu. Bahkan aku juga tadi sempat menangis ya kan, waktu Bang Juma bermubahalah itu.
Ini Bang Juma bermubahalah sudah, si logika juga sudah bermubahalah. Kita tunggu aja nih ke depannya. Mudah-mudahan bukan hanya ajab akhirat yang yang akan menimpa dia, tetapi ajab dunia juga akan menimpa dunia. Tadi saya lihat ada sebuah dari Bang Juma, sangat kebijaksanaan Bang Juma tidak menyenggol istrinya, anak-anaknya, itu sangat luar biasa gitu kan. Ini khusus untuk si logika, tidak ada masalah dengan istrinya, tidak ada masalah dengan anak-anaknya. Ini sudah sangat tepat. Jadi kita lihat nih ke depan nih, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan apa yang akan terjadi sama logika. Karena kalau nanti Ustadz Dio tuh sampaikan bagaimana mubahalah itu mubahalah loh. Kalau saya tadi itu saya dengar itu ya. Tapi kalau saya tidak menginjak, bahkan berniat saja tidak terjadi, maka orang zolim ini, wah tadi itu kan, saya merinding itu dengarnya, sumpah. Saya yakin orang-orang di bawah juga merinding tuh kalau lihat tadi, merinding banget gitu kan. Bagaimana konsekuensi kalau dia memang berbohong tuh, ngeri. Udah itu saja dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Boleh nambahin sedikit ya, benar. Saya pun nggak dengar, saya panas di bawah itu karena lihat komalnya ini kok beras belah ya. Jadi Bang Juma saat ngomong begitu, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui ini benar atau enggak gitu. Kalau saya menuduh Kang Nandar, saya harus membuktikan tuduhan saya, betul Kang Nandar? Yang disebutnya asas actori ignobit probation octari annus probandi, kan betul? Siapa yang mendalilkan itu harus membuktikan, betul Bang Nandar? Iya betul. Itu orang-orang hukum tahu itu. Actori in probatio. Ya. Itu sangat simpel Bang Nandar. Waktu saya mengatakan Bang Nandar ini menyuruh saya menginjak Bible, saya akan membuktikan ini chatnya, ini nomornya sekian. Kalau diklik itu pasti ada tuh Bang Nandar nomornya itu Bang Nandar. Kalau nama doang percuma Bang Nandar. Nama kan bisa diganti-ganti siapapun. Ini untuk yang bawah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat si logika saat itu nih membicarakan Bang Juma, saya marah. Bang Juma kenapa nggak melaporkan? Bang Juma sabar, Bang. Udah usah lah kita lapor-lapor. Kan itu delik aduan sebenarnya. Santai, saya nggak begitu marah juga saat itu. Tapi waktu si logika ini bawa-bawa istri Bang Juma, saya tahu sakitnya istrinya Bang Juma. Bang Juma sama saya sering telepon, tanya Bang Juma, saya panas banget Bang Yonatan. Kang, lillahi ta'ala saya ini. Jangan dikasih rezeki lah saya. Saya telepon Bang Juma, tanya Bang Juma. Ini harus Bang. Harus lapor, ini udah lain cerita. Karena istrinya Bang Juma adalah salah satu raden, Bang. Di negeri Sunda ini, di daerah Sunda ini. Tahu tuh orang-orang Sunda sini. Raden, Bang. Gak mungkin Bang Juma melakukan sesuatu hal yang gak ini. Saya nangis, lillahi ta'ala, saya nangis. Teman-teman ya, kalau ke saya udah habis itu si logika, terus terang nih. Saya telepon si topik itu, gak diangkat Bang, di reject. Saat dia melakukan hal, saya telepon. Saya tahu Bang Juma gak pernah menyuruh itu. Kalau dia memang Bang Juma menyuruh, waktu saya nanya begitu, waktu nginjak, dia akan ngomong, ini saya disuruh Bang Juma Bang. Pasti dia ngomong ke saya begitu. Itu ya teman-teman. Kalau yang lainnya saya nggak akan bahas lagi karena Bang Juma merintahkan kita untuk tidak membahas yang lain. Begitu ya Uni, mohon maaf. Tapi kalau tadi saya dukung semua, terus terang marah saya. Terima kasih, lanjut Bang Juma. Oke, makasih. Sebentar ya. Di bawah sini ada Julius mau naik sama cucu Sultan Ternate juga mau naik. Siap. Oke, saya turun ya. Makasih ya, Pak. Ya Pak Taskim tolong aku turunin aja Bang sama Yonatan. Jadi Pak Taskim tolong di request aja Pak Taskim. Waalaikumsalam. Tapi sebelum ini Yonatan makasih ya. Nah, gini Bang, ada yang terlupakan satu Bang, mohon maaf. Yes, tadi dia bawa-bawa tentang jamaah takblik. Pak Sugi adalah salah satunya. Ya, tablik gitu. Ini karena si logika itu begitu gitu. Harus mendukung logika karena dia jemaah tablik gitu.
Mohon maaf ya teman-teman saja harus kami pun saya dukung kok jemaat itu. Terima kasih Bang Juma. Ya, turun dulu ya. Sebelum aku turun ini, Ustaz Dio nanti tolong jelaskan itu mubahalah, itu ngeri kali itu mubahalah. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke ya, Adinda Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Juma, Sadli, Dinda. Terima kasih Bang ya. Untuk Pak Taskim dari cucu Kesultanan Ternate kok tadi nelpon Monai tapi belum ada namanya. Silakan request Bang. Ya. Lanjut yang lain saya perhatikan yang di bawah. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kasih ini dulu. Oh ya udah. Bang Dio dulu, kan dari tadi gantian. Bang Dio, silakan Bang Dio. Ya Bangku, kanakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiduran aku kanda tadi, qadarullah, ketiduran tadi. Baru buka grup langsung ramai kali bah. Jadi kalau sudah terjadi mubahalah itu, ya alhamdulillah, jadi nggak usah capek-capek lagi ya, karena memang begitulah yang disyariatkan juga, karena memang dalam mubahalah itu ada syarat-syaratnya ya teman-teman, tidak sembarangan juga syarat-syaratnya yang diantara yang disebutkan oleh para ulama dalam menjelaskan tentang mubahalah itu, yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua seperti yang disampaikan Bang Zuma tadi, ada maslahat besar, maslahat syar'i bagi kaum muslimin. Sekarang dia bawa Al-Quran kan gitu. Yang kedua, yang ketiga, ya memang sebelumnya sudah nasihat, dan alhamdulillah kawan-kawan API ini sudah, saya dari dulu bilang teman-teman, Bang Zuma ini terlalu baik orangnya, terlalu baik sekali orangnya. Di fitnah, di ini, di itu, ya udah deh, udah mungkin dia nggak tahu, maafkan saja. Terlalu baik orangnya, jadi orang itu semena-mena, dan itu pernah terjadi dengan salah satu saudara kita juga, itu saya sikat langsung di room itu. Pakai prinsip-prinsip dakwah, kritik kaum muslimin, ternyata oten dibiarkan. Nah, disebutkan dalam Al-Quran itu, ketika seorang sudah bermubahalah itu nggak main-main loh teman-teman. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Surah Al-Imran ayat 61. Kalau ada orang yang datang setelahmu, yang datang berhujjah lagi kepadamu, wahai Muhammad, setelah datang ilmu kepadamu, maka katakan kepada dia, ayo kita ajak anak-anak kita ajak istri-istri kita, keluarga kita dan diri kita, dan kita bermubahalah, kita jadikan laknat Allah atas orang-orang yang pendusta. Qadarullah, aku tidak dengarkan tadi, ketiduran. Itu kalau sudah mubahalah teman-teman, kita tinggal menunggu. Karena mubahalah itu disyariatkan dahulu, ya orang-orang Nasrani Najran aja nggak berani. Ini sesama Muslim. Dan saya pribadi sudah pernah menyaksikan sendiri bagaimana kecondongannya logika terhadap oten-oten ini. Yang naik di roomnya itu adalah oten-oten dengan ramah, dengan senyum dia. Kalau yang naik Muslim, marah-marah dia. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kita. Kenapa kita nggak sesama Muslim ini saling bahu-membahu menghadapi orang-orang yang menghujat agama kita? Dia malah senang-senangan, bahkan dilaporkannya Bang Zuma jadi saksi pula dia. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sebagai aulia, sebagai sahabat dekatmu, teman dekatmu. Nggak boleh. Sebagian mereka menyebutkan sebagai pemimpinmu, itu nggak boleh. Sebagian mereka adalah sebagai pemimpin bagi yang lainnya. Siapa di antara kalian yang wala, loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Itu yang dilakukan oleh logika. Ini yang aku lakukan, aku naik ke roomnya, baru baca satu ayat langsung diturunkan. Aku WA dia, aku nasihati, nggak mau terima. Ya udah, terserah kau. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang zalim. Nah tadi kita dengarkan ya teman-temannya. Aku pribadi pernah mendengarkan, aku saksikan langsung. Si logika ini minta uang kepada Ibu Ruth 777 di roomnya BAB sama PPJ waktu itu, minta didanai 1 juta atau berapa juta lah gitu. Dia mengatakan BAB kan sudah dikasih, aku juga dong Bu Ruth.
Aku juga mau ke Jakarta, kata dia. Coba. Loyalitasnya kepada oten-oten, di mana mereka ini menghujat agama Islam. Sedangkan ketika Bang Zuma membela Islam dengan kemampuannya, dihantamnya, marah dia. Sedangkan dia sendiri loyal kepada orang-orang kafir. Disebutkan dalam surah Al-Mujadalah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Surah Al-Mujadalah ayat 22, ayat terakhir. Kalian tidak akan dapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yuwaduna man haddallahu rasulah. Mereka itu condong, saling loyalitas, saling berkasih sayang dengan siapa? Dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jelas-jelas penghujat. Masya Allah, mukanya senyum, ya bahagia, iya abangku, iya. Itu kepada penghujat, kepada oten-oten yang naik di roomnya. Kalau yang naik muslim, bengis mukanya, asam mukanya. Ada apa itu? Dan saya saksinya, saya lihat itu. Makanya pas aku bangun tadi, qadarullah, wallahi qadarullah, ketiduran tadi. Katanya sudah bermumbahala. Itu ngeri itu teman-teman, ngeri. Nasrani Najran aja ketika Nabi mengatakan ta'al nad'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil, mereka bilang apa? La taf'al, la taf'al. Sama-sama temannya larang, jangan, kamu jangan mau. Ngeri dia. Dia ini membawa kebenaran, kan mereka tahu Nabi itu seorang yang benar. Kalau kita tahu ada orang yang membawa kebenaran terus kalian mengajak mubahalah, itu ngeri cuma teman-teman. Tadi ada hal yang perlu kita ini kan ya. Masalah hostnya tadi. Ya. Teman-teman yang namanya jamaah tablik, enggak apa-apa aku bongkar. Yang mau permasalahkan aku, ayo silakan sama aku. Dalam jamaah tablik itu, teman-teman, karena dia enggak fair dia. Dia enggak fair. Dalam jamaah tablik itu ada prinsip-prinsip dakwah. Prinsip-prinsip dakwah itu enggak boleh dilanggar. Tablik Bang Dio. Ya, oke, ada Pak Sugi juga, enggak apa-apa. Aku enggak sukanya begini teman-teman. Dia tidak adil. Harusnya host itu adil. Jangan dia condong ke logika mentang-mentang Bang Zuma bukan jamaah tablik. Dan itu melanggar teman-teman. Itu melanggar. Disebutkan dalam 20 prinsip jamaah itu ada hal yang tidak boleh disentuh. Apa itu? Khilafiyah. Tanya aja Pak Desugi, pasti beliau tahu. Dan ada prinsip, dalam prinsip 6 prinsip jamaah tablik, ada di prinsip yang keempat, ikramul muslimin. Iya nggak Pak De? Ya. Nah, itu dia. Tidak boleh bicara politik praktis. Yes, betul sekali. Tidak boleh bicara politik praktis, tidak boleh membicarakan status dan sosial. Dia hantam ya istrinya Bang Zuma, teman-teman. Itu sudah melanggar itu. Dan hostnya tadi itu si Taliban itu satu geng sama logika. Makanya kecondongan ke situ. Dalam prinsip 6 prinsip jamaah tablik ada namanya ikramul muslimin. 6 sifat. Dari ikhlasun niyah, kemudian salat khusyuk wal khudu' ilmu ma'adzikir, ikramul muslimin, ikhlasun niyah. Yang pertama tadi kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kelima adalah ikhlasun niyah. Yang keenam dakwah wa tabligh khuruj fi sabilillah. Nah, yang keempat itu ikramul muslimin. Mana ikramul musliminnya? Kecondongannya kepada logika. Kalau dia mau jadi seorang muslim yang benar, seorang muslim yang baik, harusnya kan dia berikan porsi. Jangan berat sebelah dong. Jangan berat sebelah. Dan harusnya dia mengingatkan dari awal. Kalau memang dia tidak tahu, dia tidak boleh masuk ke situ. Qadarullah sudah terjadi. Ya kita tunggu bagaimana. Dan sudah banyak teman-teman hal-hal yang seperti itu banyak terjadi. Orang-orang yang memberanikan diri ngeyel masuk dalam mubahalah, kita tunggu aja. Allah nggak tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha hidup dan menghidupkan seluruh makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Masuk mubahalah itu nggak main-main. Sudah saling melaknat. Wah, itu ngeri itu. Kalau sudah saling melaknat, berarti
Dan ingat ya teman-teman, kenapa saya bawakan prinsip itu? Karena nggak semua jamaah tabligh begitu, ya, nggak semua. Makanya saya katakan hostnya itu nggak adil dia. Dia melanggar prinsip-prinsip dalam prinsip jamaah tabligh. Kalau mau bahas atur prinsip, ayo sama aku. Ayo kita bahas. Bagaimana perpecahan dan apa yang terjadi di antara perjanjian Maulana Sa'ad dan Syura Alami yang ada di mana di India, Pakistan, Bangladesh, kemudian bereretan masuk ke kemana, ke Kebun Jeruk, kemudian berpindah terpecah. Itu aku tahu semuanya, alhamdulillah. Aku ikuti semua itu. Jadi jangan curang, jangan mentang-mentang satu geng kau hantam Bang Zuma, kau tidak berikan kesempatan kepada Bang Zuma. Ya, buat saudara host tadi ya, Taliban itu, kalau enggak ini, ayo kita diskusi, hatuha kita. Aku tahu markas yang ada di Kebun Jeruk, yang ada di Ancol, aku tahu semua dan sudah pernah aku datang ke sana dua-duanya. Alhamdulillah. Jadi jangan seperti itu. Ketika sudah terjadi mubahalah, teman-teman, kita lihat nanti. Sudah banyak orang-orang yang sudah berlalu ketika mereka bermubahalah dan dia bohong, itu bohong. Ya, dia bilang Bang Zuma suruh dia injak Bible, bohong itu. Yakin aku Bang Zuma nggak pernah ngomong kayak gitu, yakin aku. Walaupun Bang Zuma nggak ngomong, aku yakin tidak mungkin Bang Zuma ngomong kayak gitu. Dia mengatakan Bang Zuma suruh dia. Niat saja tidak, kepikiran saja kagak. Itu mikan datai. Baik dulu. Allahu Akbar. Lanjut. Nah, jadi, aduh itu kedustaan teman-teman. Dan dari dulu sudah aku bilang, sampaikan ke Bang Zuma. Beliau bilang apa? Ini wallahi dia bilang apa? Kasihan deh anak istrinya. Jadi kita tunggu saja siapa di antara mereka ini ya. Kalau sudah masuk dalam mubahalah itu berarti tinggal menunggu laknat azab Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kita jadikan laknat Allah atas orang yang berdusta. Aku pribadi adalah orang yang bersaksi bagaimana kedustaan si logika, dan aku lihat bukti-buktinya. Di room dia ngomong kayak gitu. Yang aku sampaikan tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran buat teman-teman apologet muslim, terutama kawan-kawan yang ada di APII, juga Bang Zuma khususan, semoga diberikan kesabaran. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, waja'al bainakum fitnah atasbirun, dan kami jadikan waja'alna ba'dukum ba'da fitnah, kami jadikan di antara sesama kalian itu ada ujiannya. Apakah kalian mau bersabar? Dengan kesabaran ini ya mudah-mudahan apa yang telah dilakukan tadi ya menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman. Ya, ada pintu taubat terbuka lebar bagi siapa yang mau bertaubat, alhamdulillah. Tapi kalau ngeyel, terus-menerus memfitnah, terus-menerus memframing, nah kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya tunjukkan kepada kita siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kedustaan, dan terus-menerus mengobarkan kebohongan dan terus-menerus memframing umat Islam yang berjuang untuk membela agamanya. Demikian teman-teman. Wallahu taala alam. Dilanjutkan yang lain. Masya Allah. Jul bentar ya. Habisin ke Sultan Ternate dulu nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taskim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, silakan abang yang mau disampaikan. Ini khusus mengenai si Sueb yang ada di Ternate. Apa bisa difasilitasi bang di sana dengan tim nanti sama kalau tentang Syueb, Bang Handri, bentar, saya potong, maaf ya Pak. Kalau dengan tentang Syueb itu saya ada sama Bunda Ike sudah koordinasi. Memang baru saya koordinasi sama Bunda Ike. Kenapa? Karena bagi saya itu nggak masalah di awal. Syueb ini bagi saya nggak masalah di awal ya. Nah, cuman kenapa saya akhirnya membacakan nama dia di forum ini supaya kita semua netizen tahu mana komal-komal yang tujuannya hanya menggibah dan memang ada manfaat ilmunya di situ. Nah, mana komal-komal yang terang-terangan memusuhi kami. Nah, masalah nanti tindakan ke Syueb, saya mau tabayun sama dia dulu, dan itu didampingi sama bunda saya aja, Bunda Ike, insya Allah. Tadi Bunda Ike agak kaget, kenapa Uni nggak cerita selama ini sama Bunda? Loh, karena pertama, saya menghargai warga Ternate. Saya baru nyampai di Ternate. Saya bukan orang asli Ternate. Saya tidak mau daerah Ternate yang luar biasa ini saya sebagai muslimah loh. Saya harus bertabayun dengan saudara muslim saya loh. Saya di awal, bahkan terakhir saya sebelum berangkat kaki ke Ternate ini, saya jumpa Syueb itu di Komal Bunda Rozi loh. Kalau ada Bunda Rozi silakan tanyakan.
Saya bilang begini, wahai adikku, jangan-jangan kita berjumpa nanti, uni ke Ternate insya Allah. Demi Allah, walaupun saya punya bukti kebencian Syuaib secara personal kepada saya tidak perlu benci ini anak. Kenapa? Ya apa bedanya saya sama dia kalau saya benci ini anak? Cuman karena tadi malam itu dia memutarkan video saya, hal yang tidak substansi. Maksudnya bukan kesesatan saya ya. Kalau memang saya sesat ya apa sesatnya? Tapi pembicaraan saya diputar lalu dibahas. Sampai-sampai dia membahas ada orang yang mungkin dia tidak sebutkan nama memang, tapi siapa gitu loh. Setelah putarkan video saya lalu membahas bahwa nanti ada di Ternate orang itu punya beasiswa. Kemudian nanti dia sekarang fakultas umum kuliah. Apa kapasitas dia bla 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 segala macam. Loh, siapa ini? Kan sebelumnya putarkan video saya dulu nih. Mentang-mentang dia viral di TikTok, dia nggak bisa macam-macam di Ternate. Emang orang Ternate sama saya ada urusan apa? Saya datang ke Ternate ini justru saya mencintai Ternate ini kenapa? Pertama ini daerah Islam loh. Saya Bunda Ike itu ambil saya jadi anaknya loh. Jadi nggak ada kaitan dengan perapologetan. Beliau mengambil saya karena saya dijadikan anak, itu ada motivasi dari beliau sendiri. Beliau yang tahu. Bukan karena saya dituduh sebagai sabung Tuhan terus dia luar biasa, itu kurang ajar sekali loh itu bahasa loh. Saya diam loh selama ini, tapi kalau udah bawa-bawa donatur apa? Bunda Ike itu bukan donatur, tapi ibu saya sekarang. Mama saya dia di sini loh. Gitu, mungkin itu. Lanjut. Izin Bang Hendi. Silakan. Ya, izin Bang Hendi. Kami juga, saya sama istri saya juga sudah ketemu Uni Rifa. Ya, kita bersyukur sekali ketika bertetap muka dengan Uni Rifa. Yang pasti bahwa keberadaan Uni Rifa di sini, kebetulan Ike itu juga sahabat paling sangat dekat dengan saya. Insya Allah selama Uni Rifa berada di Maluku Utara, khususnya di Ternate ini, tidak ada masalah. Kami dari 4 kesultanan, dan kemarin juga saya ada pertemuan di Kesultanan Tidore. Jadi saya ini adiknya Sultan Tidore. Kalau Sultan Ternate itu adik saya, gitu. Insya Allah kami menyambut baik keberadaan Uni Rifa di sini. Kita akan tetap bersama-sama dan memantau terus setiap kegiatan di sini. Jadi tidak ada masalah itu. Apalagi kalau Islam KTP kita sikat aja tuh, nggak perlu basa-basi. Barangkali gitu, Bang Hendi. Tidak perlu takut di sini, kita di Maluku Utara sini. Iya, Masya Allah, luar biasa ini, luar biasa, Masya Allah. Makasih Bang Taskin. Subhanallah. Saya ingin menambahkan sedikit ya, sahabat-sahabat sekalian, utamanya umat Islam di bawah. Ketika ada seorang Muslim melontarkan kalimat bahwa apologet Islam itu adalah adu Tuhan, ya, itu sama dengan mereka telah secara tidak sadar mengakui adanya Tuhan selain daripada Allah. Itu dulu. Jadi oleh karena kebencian, hasad, iri, dengki, ketika menuduh kami apologet Islam ini sebagai orang yang mengadu, apa istilahnya tadi itu? Dia katakan apa tadi, Dinda Rifa? Sabung Tuhan. Sabung Tuhan. Itu dengan kata sabung Tuhan. Itu dengan kata adanya Tuhan selain daripada Allah. Padahal yang kita lakukan bukan itu. Kita tidak sedang melakukan sabung Tuhan. Kita sedang menyadarkan saudara kita yang mengatakan Tuhan mereka itu adalah anaknya Tuhan kita. Tidak pernah kemudian kita mengadakan materi-materi sabung Tuhan, itu nggak pernah. Yang disajikan oleh para apologet Islam itu adalah Yesus itu manusia. Yesus itu bukan Tuhan. Bahkan saya belakangan ini membahas bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anak Maria, bukan manusia. Loh, kok ini dituduh bahkan seakan-akan kita ini melakukan sabung dua Tuhan. Dengan kata lain,
mereka orang-orang munafik dengan mengatakan sabung Tuhan ini mengiyakan adanya Tuhan selain daripada Allah. Sekarang netizen mau dengarkan siapa? Ketika mereka melontarkan kalimat itu adalah kalimat yang zalim, kalimat yang dibenci oleh Allah, kalimat-kalimat yang sangat dimurkai oleh Allah. Adanya pengakuan terhadap Tuhannya orang lain. Itu. Mereka buta dikarenakan kebencian kepada apologet Islam. Mereka iri dengki sehingga mengakibatkan kebutaan akidah. Mereka telah melakukan sesuatu yang mencemarkan nilai-nilai akidah yang mereka anut selama ini. Dengan menuduh kita sabung Tuhan, sama dengan dia telah menggugurkan keesaan Allah. Sama dengan dia telah menodai akidahnya dengan ikrar syahadatnya. Tiada Tuhan selain Allah. Ternyata dia mengakui adanya Tuhan selain Allah yang sedang disabungkan oleh para apologet Islam. Ini kalau dalam ilmu sufi, dia sudah jatuh nih. Karena dia sudah mengakui adanya Tuhan selain daripada Allah, ada sembahan sebagai tandingan Allah. Padahal kita apologet Islam tak pernah sama sekali menganggap Tuhan mereka adalah Tuhan. Yang kita sajikan selama ini adalah yang mereka sembah itu adalah makhluk. Bahkan setiap saya prosesi syahadatkan mula alap, saya katakan dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Dengan kata lain, tak ada sabung Tuhan di sini. Tetapi mereka orang-orang iri dengki ini kemudian menuduh kita sedang melakukan sabung Tuhan. Dengan kata lain, mereka mengiyakan bahwa apa yang orang-orang Kristen sembah itu juga adalah Tuhan, dan apa yang dia sembah juga adalah Tuhan. Ketika umat Islam dan Kristen kemudian berdiri duduk bersama membahas tentang akidah, mereka mengatakan orang-orang ini sedang sabung Tuhan. Artinya mereka yang menuduh ini mengiyakan adanya Tuhan selain daripada Allah. Saya kira begitu. Jadi netizen di bawah tolong dicermati kalimat-kalimat mereka ini yang mengatakan kita sedang sabung Tuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu adalah sesuatu yang sangat mungkar, yang sangat mendatangkan kemungkaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silakan dilanjut teman-teman yang lain. Iya, saya kasih analogi ya. Ketika kita membawa ayam jago mau sabung ayam, mungkinkah kita menganggap bahwa ayam musuh yang menjadi musuh ayam kita bukan ayam? Ini analoginya gitu kan? Apakah ayam yang dia bawa bukan ayam? Jadi kalau ada orang mengatakan, oh mereka sedang sabung ayam, berarti lawannya ayam dengan ayam, ayam jago dengan ayam jago. Nah kalau mereka berani mengatakan kita sabung Tuhan, berarti mereka mengatakan bahwa kita punya Tuhan, mereka punya Tuhan. Sama-sama benar Tuhan. Karena nggak mungkin sama-sama nggak benar ayam, nggak mungkin. Jadi sama-sama benar Tuhan. Benar yang dikatakan Bang Juma bahwa mereka sudah batal syahadatnya dengan mengatakan kita sabung Tuhan, dan mereka mengakui bahwa Tuhannya orang Kristen adalah benar-benar Tuhan. Begitu, terima kasih. Mantap. Mantap. Sekarang ke Bang Julius. Assalamualaikum. Ya. Ini terdengar jelas ya? Izin ya Sekjen, Pak Julius dulu Sekjen. Lanjut. Ya, jadi gini teman-teman ya, kalau kita mengaca apa yang sudah terjadi dan juga apa yang disampaikan oleh Taufik, ya saya sebut Taufik, ini kan agak aneh. Yang pertama, dia yang mengatakan bahwa dia itu anggota API. Saya juga bingung gitu, kenapa sih gitu? Pingin banget jadi anggota API, ini ibaratnya kayak yang di sebelah, pingin banget dianggap sebagai Yahudi rohani, tapi orang Yahudinya aja ludahi gitu. Orang Yahudi aja nggak terima, ya kan begitu. Jadi dia sendiri yang ngebet pengen jadi anggota API, tapi nggak ada pengakuan dari API-nya gitu. Nah, ini kan aneh. Terus juga nggak ada satupun bukti keberadaan dia di API. Ini yang teman-teman harus garis bawahi dan teman-teman ketahui gitu. Karena beberapa orang kan bilang, loh dia tuh dulu di API, dia dekat dengan A, B, C. Dekat belum tentu masuk. Ini saya katakan. Bahkan saya sendiri ya, kalau dibilang dekat, mungkin teman-teman tahu saya dekat sama Bang Handi, ya dekat sama Bang Zuma, dekat sama Kores, dekat yang lain. Tapi apakah saya dulu di API? Enggak, saya dulu nggak di API teman-teman. Ya, jadi nggak belum tentu seseorang tuh dekat maka dia di dalam. Itu yang teman-teman harus ketahui. Terus kalau kita mengacu tahun 2023 2023 API terbentuk di bulan September, ya di bulan September terbentuk, dan dari mulai terbentuk mulailah terjadi perekrutan.
Bahkan sudah dibuktikan dengan kartu anggota API itu ada yang bulan Oktober 2023. Ya, jadi kartu anggota itu sudah ada dari bulan Oktober 2023. September. Aku punya. Ya, September mulai diterima. Ya, waktu itu kan mulai pengiriman. Terus kalau kita lihat kejadiannya logika itu di bulan 2 2024. Artinya sebelum kejadian injak Bible tersebut, logika mengatakan hubungan dia dengan teman-teman API dekat. Artinya di 2023 akhir harusnya masih dekat dong. Masih temenan dong, masih ada di API. Ini kok nggak ada bukti satupun gitu. Jadi kalau kita bilang, saya pernah di dalam satu anggota, misalnya contoh, saya ngaku saya di Kopassus. Saya ini anggota Kopassus. Begitu ditanya, mana bukti anggota Kopassusmu? Mana kartunya? Oh, kartu saya hilang. Saya bilang hilang. Pasti orang nanya, kamu dari satuan mana? Mana temanmu? Kalau saya nggak bisa membuktikan ada teman saya di Kopassus yang ngomong, ya dia anggota. Dia teman saya, dia satu pelatihan sama saya. Ini kan konyol. Mana teman dari si Taufik yang ada di dalam API yang mengatakan dia anggota API? Nggak ada. Betul tidak? Nggak ada. Oke, dia bilang nanti alasannya, oh mereka nggak suka sama saya. Jadi pura-pura tidak kenal. Artinya minimal kamu harus ada dong jejak-jejaknya. Contoh, ya saya bisa buktikan bahwa saya pernah di dalam Kopassus dengan slip gaji. Nah, ini ada slip gaji saya. Ini ada nih sertifikat pelatihan. Ini ada nih video saat saya latihan. Ya, ikut pelatihan di dalam. Video dengan teman-teman di camp. Minimal ada dong sedikit saja jejak. Sedangkan logika atau Taufik itu nggak bisa membuktikan apapun. Ya, jangankan kartu anggota, jangankan testimoni atau kesaksian. Ini bukti pendaftaran saja nggak ada, teman-teman. Minimal email, kasih nampak email dia. Ini email saya, balasan dari API bahwa saya sudah diterima atau apapun itu. Ini nggak ada. Jadi sejak kapan dia jadi anggota API sedangkan API aja nggak mengakui gitu. Bang Zuma udah bilang, kucing pun, ya, ayam pun kalau mau masuk jadi anggota, melamar, bisa. Melamar, tapi diterima atau tidak kan urusan lain. Dan banyak di luar sana yang masuk, mencoba masuk, tapi nggak diterima. Itu juga banyak. Apakah mereka anggota? Enggak, teman-teman. Kalau hanya kamu pernah melamar jadi Kopassus, terus kamu boleh mengatakan kamu anggota Kopassus, gawat negara kita. Semua orang ngaku-ngaku. Semua orang bisa ngaku kan, saya anggota ini, saya anggota itu. Padahal cuma mencoba melamar. Tapi tidak diterima, ini kan aneh. Ya. Terus kalau kita bilang lagi nih, tuduhannya bahwa Bang Zuma menyuruh menginjak, ini lebih konyol lagi. Kita harus lihat kan, ini orang bisa dipercaya atau tidak. Kita harus lihat juga track record dari orang tersebut. Contoh, Bang Zuma. Bang Zuma ikut diskusi, berdebat dengan orang sebelah, itu udah berapa lama? Coba saya tanya. Sudah berapa lama berdebat? Iya. Dari 11 tahun tersebut, masa baru kemarin? Iya. Masa baru kemarin nyuruh injak? Masuk akal nggak, teman-teman? Kalau memang Bang Zuma segitu bencinya dengan orang sebelah, ya udah dari kemarin-kemarin dilakukan. Kenapa malah nyuruh si logika yang notabene baru dikenal? Hubungannya juga bukan dekat banget sama Bang Zuma. Pasti Bang Zuma akan memerintahkan orang yang paling setia, paling enggeh lah. Yang Bang Zuma suruh apapun dia akan ikut. Pasti Bang Zuma akan nyuruh orang itu, bukan orang yang baru dia kenal. Ya, itu aja gitu. Kalau memang orangnya jahat, dari dulu jahat, nggak mungkin tiba-tiba. Dan kita tahulah bahwa yang namanya Taufik ini kan sudah terlanjur basah. Terlanjur basah, mau nggak mau semua dilakuin, termasuk bersumpah atau bersaksi palsu. Orang kalau udah terpojok seperti itu nggak punya pilihan. Tetapi sekali lagi ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dio, bahayanya mubahalah. Dan kita tahu teman-teman, kalau sudah sampai bersumpah seperti itu, ya siap-siap. Jangankan bersumpah seperti itu, kamu zolim saja. Ya, kamu sudah zolim nih, memfitnah Bang Zuma. Itu sudah pasti akan kena laknat, teman-teman. Kita menzolimi orang, itu bahaya loh. Ya, doa orang yang terzolimi itu langsung bypass. Ya, orang terzolimi itu bypass doanya, pasti kena langsung. Itulah saya bilang buat si Taufik, ya mumpung masih ada kesempatan, mending minta ampun, ya, mending minta ampun gitu, betul-betul minta ampun, mengakui semua kesalahan daripada dipaksa, ya, dipaksa terus Anda hanya akan ya menuju kebinasaan. Sayang, saya bilang, sayang sekali. Ya mungkin itu aja sih, silakan dari teman-teman. Izin Bang Hendi, saya pamit Bang Hendi.
Salam hormat untuk semuanya, Bang Juma yang hadir di sini semua. Insya Allah kita semua baik, Abang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita berjuang, Bang Juma, kita di belakang. Ya Uni, ya Insya Allah diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, saya mau memberi kesaksian. Saya punya Bible ini sejak tes. Halo? Balik kedengaran. Saya punya Bible ini sejak 2008. Ini saya beli dari anak orang Kristen 50.000. Karena pada waktu itu susah banget cari Bible. Ya, ini nggak ada dijual di tempat umum. Ini belinya di gereja dulu itu. Jadi saya beli 50.000. Ini ya, saya punya ini nggak pernah saya taruh di bawah, nggak pernah saya injek. Cuma saya nggak berani menaruh ini sejajar dengan Quran. Ini hanya saya sejajarkan dengan buku-buku biasa. Ya, karena bagi saya Al-Quran itu sangat mulia. Untuk menyentuhnya saja kita harus berwudu. Jadi tidak mungkin saya sandingkan dengan ini. Tapi tidak pernah saya lecehkan, saya taruh di bawah, saya injek, nggak pernah. Ini sampulnya hancur, itu dibanting sama anak saya. Karena dia baca Yeskil 23 ini apa gitu kan. Saya marah, jangan, saya bilang. Ini sampulnya rusak. Saya orang tertua bersama Bang Juma di sini dalam masalah debat ya. Dari 2009 saya mulai jumpa Bang Juma. Nggak pernah kita melecehkan ini. Nggak pernah. Nah, nggak pernah. Tetap dijaga. Ngapain kita harus menginjak-injak itu? Bukan begitu dakwah Islam. Islam itu menganjurkan kepada kita untuk menyampaikan dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang terbaik. Apakah cara terbaik itu dengan cara menginjak Bible? Tidak. Pelajari dalamnya, gunakan, jadikan senjata untuk menghantam mereka. Bukan menginjaknya, bukan. Kenapa kita tidak menyampaikan berdasarkan Quran? Karena mereka tidak percaya Quran. Kita tetap masih berdasarkan patokan Quran, tapi alat yang kita gunakan adalah ini. Contoh misalnya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang yang menuhankan Nabi Isa itu kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Isa al-Masih putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Di sini ada. Gitu loh, di sini ada, itu yang kita pakai. Bukan ayat Al-Quran yang kita sampaikan, Al-Quran sebagai rujukan saja, sebagai dasarnya. Di sini ada, kita pakai karena ini yang dipercaya oleh mereka. Jadi nggak perlu diinjek-injek. Dan saya yakin Bang Juma tidak pernah memerintahkan hal itu. Saya sama Bang Juma udah 15 tahun, saya paham betul siapa beliau. Ya, kalau memang Bang Juma itu pernah menyuruh menginjak Bible, kenapa waktu tabayun yang pertama Topik nggak ngomong? Kan kamu Bang yang suruh menginjak. Ketika Bang Juma marah, murka, ya, ketika si manusia cebol itu menginjak Bible, seharusnya dibalik itu Bang Juma itu. Kalau memang betul Bang Juma yang menyuruh. Kan kamu yang menyuruh saya, telepon saya sama Blender untuk injak Bible. Kenapa nggak dilakukan sama si Topik waktu itu? Justru alasan yang menyuruh nginjak Bible Bang Juma itu kemudian hari. Setelah sekian bulan barulah kata-kata itu nongol. Ya. Tapi ngeri saya tadi lihat itu. Ini orang kok berani main-main dengan Allah gitu loh. Pakai sumpah Al-Quran pula. Jelas-jelas dia bohong. Dan saya tahu hatinya itu tidak bisa dibohongi. Ya. Bahwa Bang Juma tidak pernah mengatakan itu. Kok berani dia pakai Al-Quran bersumpah bahwa Bang Juma yang menyuruh. Ini laknat dunia akhirat. Terlaknat dunia akhirat. Ya. Camkan itu, terlaknat dia. Oke, satu lagi. Saya buktikan bahwa Topik itu tidak pernah menjadi anggota API. Dulu di Rio ini saya cuma kenal 2 orang, yaitu Alfi dan Topik. Bahkan saya mengundang Topik untuk datang waktu pembentukan API Riau. Dia bilang iya nanti Pak D saya akan datang gitu kan.
Nah, setelah pertemuan di kafe apa ya, saya agak lupa, waktu pembentukan Apirio itu, saya tanya sama Alfi, si Topik mana? Topik jauh Pak De, dan dia belum belum menjadi anggota API. Itu jawaban si Alfi, seingat saya ya. Semoga saya nggak lupa. Si Alfi jawab seperti itu, dia belum anggota API. Itu kapan itu? Terbentuknya Apirio itu 1 Desember 2023. Itu ya, 1 Desember seingat saya itu. Jadi Topik nggak pernah jadi anggota API, nggak pernah. Bahkan waktu mau mengirimkan surat teguran ketika Topik joget-joget ngemis pakai kostum Yesus itu kan kita pertanyakan, emangnya Topik anggota API? Bukan. Tapi apa salahnya kita mengingatkan sesama muslim? Itu jawaban Bang Juma. Betul ya Bang Juma ya? Itu saja. Sahih. Makasih. Valid, benar, betul itu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini orang yang diperintah Bang Juma untuk injak Bible. Coba ditanya. Ya. Lanjut. Coba tanya beliau. Lanjut. Jadi tadi waktu pertama saya naik, saya lihat logika di situ. Kemudian dia pun kayaknya pro ke host pro ke dia. Nah, begitu saya naik, narasi yang pertama saya dengar bahwasanya logika sudah bertobat. Begitulah, sudah bertobat dia dan dia mengakui kesalahannya atas menginjak Bible itu. Nah, tadi semua diperkuat oleh sebagian orang-orang di atas Komang. Kemudian saya mengatakan, aku nggak percaya tobat anak ini. Ayo kita buktikan. Apa? Nah, sekarang aku minta pembuktian dari kau. Benarkah Bang Zuma ada menyuruh kau untuk minjak Bible? Coba aku butuh pengakuan dari kau nih. Ini untuk kita buktikan tobat kau ini. Itulah aku perkuat lagi, benarkah? Karena di situ ada namaku juga kau buat. Nah, akhirnya dia tidak mengaku. Tetap dia mengatakan Bang Juma yang menyuruh. Bah, nggak tobat ini berarti. Nipu ini. Ributlah. Wah, ribut. Makanya aku WA Bang Juma. Bang, naik. Ayo kita buktikan. Di sini semua orangnya. Kita buktikan. Nah, begitu beraninya lah dia, cobalah. Saya saksi dari Bang Juma yang tidak pernah Bang Juma hubungin saya. Coba, ngeri ya? Ngeri kan? Berani dia bersumpah. Wah, gila, manusia bukan manusia lagi itu, betul. Hah? Aku saksi dari Bang Juma yang Bang Juma nggak pernah nanya aku